Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada para narasumber. Ibu Kustati, selamat siang Ibu. Kustati bisa mendengar suara saya? Ya, selamat datang Bapak Johan Aras. Selamat siang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak. Masih. Baiklah, acara akan segera saya mulai. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. We delighted to welcome you to the first international conference of CMFI, Cendekiawan Muda Fisioterapi Indonesia, Future Outlook After COVID-19, Role of Physiotherapy in Rehabilitation. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, kami sangat berbahagia dan mengucapkan selamat datang dalam seminar internasional pertama yang diadakan oleh CMFI atau Cendekiawan Muda Fisioterapi Indonesia hari ini dengan tema Future Outlook After COVID-19 Role of Physiotherapy in Rehabilitation. This conference is presented by Cendekiawan Muda Fisioterapi Indonesia in collaboration with the Indonesian Physiotherapy Association, Central Java Region. Before we start the conference today, I would like to inform the audience rule of today's conference. Number 1, participant can access via Zoom application with the link provided by the committee through the link that participants have received during registration. Participants are requested to wear formal, polite clothing while attending the webinar. Participants write the real name on Zoom application and are requested not to use the device name. If the committee does not recognize the participant identity or does not match what is recorded in the registration form, the committee has the right to remove the participant from the application. Seminar internasional. And when delivering the material, microphone in Zoom application should be deactivated and video allowed to be turned off as needed. Okay, everyone, let me introduce myself. My name is Nina Mustikasari, and I will be your Master of Ceremony for this event. It is an honor to me to introduce and welcome the guest and presenter at our international conference today, Mr. Buhari Putsa, MSc PT PhD candidate from Mahidol University, the Chairman of Indonesian Physiotherapy Association, Mr. Muhammad Ali Imron SSOS MPhys, the Branch Chairman of Indonesian Physiotherapy Association, Central Java Region, Ms. Kustati Hasanah FTR, the Chairman of APTV, Mr. Dr. Andes Johan Aras, SFT Physio MPD MKes, the Chairman of CMFI, Mr. Hilmiza Faidlullah MSc PhD candidate, and also we welcome all the participants of CMFI, First International Conference today. For a brief moment, we would like to invite you to sing Indonesian anthem, Indonesia Raya, followed by Indonesia Physiotherapy Association March. Indonesia
Ladies and gentlemen, today we start the 2 days of CMFI International Conference, and we would like to invite Mrs. Kustati Hasanah FTR as the branch chairman of Indonesian Physiotherapy Association Central Java Regions to deliver opening speech today. Please welcome Mrs. Kustati Hasanah FTR. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pak Johan-Aras, apa kabar? Terima kasih, baik, Mbak. Yang saya hormati, hari ini ada 4 narasumber ya. Jadi ada Bapak Ali Imron, ada Bapak Johan-Aras, ada Mbak Hilmi Seida, ada Mas Bukhari Putsa, kemudian ada 2 pembicara yang akan berbicara besok. Salam hormat, semoga panjenengan semua dalam kondisi sehat, bisa berbagi ilmu dengan kita semuanya. Kepada teman sejawat fisioterapi yang ikut di acara ini, semoga panjenengan semua juga dikaruniai kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kebahagiaan dan kemudian kemudahan untuk mengikuti acara webinar sampai dengan hari besok. Baiklah, alhamdulillah dengan izin Allah tentunya bahwa hari ini kita bisa mengagendakan dari merencanakan kemudian merealisasikan sebuah acara yang digawangi oleh para anak-anak muda fisioterapi masa depan, anak-anak bangsa, di mana fisioterapi di masa yang akan datang ada di tangan mereka. Jadi ini direncanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama, alhamdulillah berjalan dengan baik sesuai rencana. Dari para Dewan Muda Fisioterapi Indonesia ini yang baru dibentuk dari bulan September, alhamdulillah Pak Johan. 1 bulan kemudian sudah mengadakan acara ini, mengajak kami dari IFI Jawa Tengah, bismillah juga ini karena agenda yang pertama, bahwa kami sangat appreciate sekali proud buat mereka semuanya yang ternyata digawain oleh seorang wanita.
dari Mbak yang ada jadi pembicara atau narasumber juga pada hari ini. Semoga apa yang digagas oleh fisioterapi muda ini adalah benar-benar akan mendapatkan faedah dan bermanfaat bagi kita semuanya. Bahwa sekelompok anak bangsa fisioterapi muda Indonesia ini berkeinginan mempersembahkan sebuah kegiatan bagaimana berkontribusi meningkatkan kompetensi fisioterapi dalam ini. Semoga kiprahnya ini atau langkah-langkahnya ini membantu para fisioterapi yang berada di kendali pelayanan bisa memantaskan diri gitu di dalam pelayanan, selalu meningkatkan kompetensinya, apalagi kalau saat ini bagaimana pelayanan yang aman di dalam era new normal, karena kita tidak tahu bahwa apakah pandemi ini kapan berlalu. Semoga akan segera berlalu. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang digagas kemudian ilmu-ilmu dari para narasumber ini semuanya akan menjadikan kita fisioterapi sebagai tenaga kesehatan ini memantapkan diri menjadi jalan kebaikan bagi orang lain yang sedang diuji dalam sakitnya. Sebuah kegiatan yang sangat luar biasa kalau ini kita niatkan untuk sebuah kebaikan. Mudah-mudahan dijabah oleh Allah. Jadi teman sejawat fisioterapi yang saya hormati, bahwa 3 bulan pertama pandemi semua panik, semua menarik diri dari pelayanan. Kemudian 3 bulan kedua tentunya orang akan mulai bersiap-siap apakah akan menarik diri terus. 3 bulan kedua adalah saatnya belajar. Banyak webinar-webinar yang diadakan baik oleh PP maupun mungkin ada banyak yang mengadakan, bahwa ini semakin membuat kita itu berbesar hati. Oh, ada cara bagaimana kita bisa keluar dari zona yang tidak nyaman di dalam pandemi ini. 3 bulan ketiga ternyata sudah berlalu, pandemi belum berakhir. Ini adalah 3 bulan ketiga barangkali. Jadi saatnya kita menerapkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan dari webinar-webinar yang sekarang tidak bisa onsite lagi, tetapi alhamdulillah ada jalan daring. Dengan daring mungkin bukan suatu sempurna, tetapi paling tidak itu membuat langkah kita tetap memantapkan diri, kemudian mengkawal ilmu-ilmu kita, update sesuai dengan apa yang dibutuhkan pada saat era new normal ini. Saya sebagai Ketua IPI Daerah Jawa Tengah mohonkan doa juga bagi kawan-kawan kami di Jawa Tengah ini, memprihatinkan bahwa di dalam situasi saat ini beberapa teman kami tidak beruntung terkonfirmasi, sudah 8 orang, dan yang masih dalam perawatan itu 3 orang. Kami mohon bahwa mereka sebenarnya dalam kondisi yang seperti banyak kan tanpa gejala tetapi terkonfirmasi. Apapun itu, bahwa itu bisa menimpa siapa saja, kapan saja. Mari kita doakan bahwa paparan positif itu bukan sesuatu aib, tetapi itu adalah pelajaran yang baik bagi kita semuanya, bagaimana kita bisa terhindar dari masalah tersebut. Jadi selain ini juga kami mohon doa bahwa teman-teman di seluruh tanah air barangkali juga lebih bisa waspada dan terhindar dari paparan COVID, karena entah kapan pandemi ini akan berakhir. Jadi semoga webinar hari ini bisa memberikan kepada kita itu manfaat, bahwa di dalam pelayanan kita lebih waspada lagi. Tetapi teman sejawat semuanya, bahwa semuanya tidak hanya paparan ini tidak hanya dari pelayanan, karena yang terjadi di kami di Jawa Tengah ini beberapa itu ternyata di luar dari pelayanan. Jadi waspada itu adalah tidak hanya di pelayanan, tapi juga semua ada baik di sosialisasi yang di luar maupun di dalam pelayanan. Baiklah, karena ini kita sudah harus menapaki apa namanya new normal, era baru itu adalah sebuah budaya baru yang berbasis protokol kesehatan yang ternyata harus diterapkan di seluruh kegiatan, bukan hanya di dalam pelayanan. Kita sepakat ya, bahwa kita sebagai tenaga kesehatan, kita berniat untuk menjadi agen perubahan.
Kita mulai dari diri kita sendiri, dari lingkungan dan lingkungan pekerjaan maupun di rumah. Kita wajib saling mengingatkan. Kalau di Jawa Tengah ada Joko Konco, Pak Johan. Joko Konco itu mengingatkan kalau ada teman yang lupa. Tidak apa-apa kan, manusia wajib saling mengingatkan gitu. Joko Konco istilahnya. Jadi kalau ada teman lupa kita ingatkan, kalau kita lupa diingatkan teman kita. Selalu physical distancing dan social distancing. Itu wajib baik itu di pelayanan maupun di luar dari pelayanan. Mohon maaf kalau dulu kita sering mengadakan acara bersama, makan bersama, mungkin kita harus menahan diri, tidak makan bersama-sama dulu kalau tempatnya tidak memungkinkan, kan harus distancing, makannya juga harus berjarak dan sebagainya. Tapi itu mungkin teman-teman sudah mulai memahami bahwa tidak bolehnya ini tuh apa, untuk keamanan kita semuanya gitu. Selalu memakai masker, monggo kampanyekan masker, jangan lengah tidak memakai masker kalau kita keluar rumah atau kita sedang dalam kerumunan. Mencuci tangan itu sudah menjadi hal yang sangat wajib 1000% bahwa cuci tangan juga kepatuhannya meningkat sangat pesat di dalam tenaga kesehatan. Dulu mungkin orang masih lupa cuci tangan, enggan cuci tangan, tapi sekarang kayak kesadarannya 1000% cuci tangan itu sudah menjadi kewajiban. Sampai di depan rumah-rumah kami juga sudah menyediakan sarana cuci tangan. Menjaga kesehatan teman-teman semuanya, jangan terlalu capek. Kalau dulu kita mungkin ngamen sampai malam dan sebagainya, monggo dijaga agar bahwa kalau kita sakit ternyata biayanya lebih mahal. Jaga kesehatan baik diri sendiri maupun keluarga. Update seperti saat ini kita undang pakar-pakar untuk update ilmu. Nah, inilah sebuah langkah yang harus kita lakukan. Jangan hanya menunggu pandemi mereda, tapi kita harus melakukan hal-hal positif, hal-hal baik. Bagaimana kita bisa menyudahi ataupun yang disampaikan sih bahwa judulnya adalah setelah nanti ini berakhir ya. Jadi pada saat berakhir kita fisioterapi sudah siap dengan update ilmu dan sebagainya. Terakhir mungkin waspada. Waspada itu waspadaan standar dan waspada transmisi. Kita tahu bahwa transmisi dari COVID-19 itu adalah di 3 pintu, mulut, hidung, dan mata. Monggo bahwa APD selalu kita tekankan untuk di 3 hal tersebut karena itu transmisi yang memang kita harus waspadai. Kemudian saran kami bahwa fisioterapis kalau bisa membedakan baju kerja dan baju pulang dan pergi. Mohon kalau memungkinkan, misalkan saat pulang itu dari kantor sudah mandi dulu, ganti bajunya dengan bukan baju kerja lagi nanti sampai rumah. Jadi sudah tidak ketemu keluarga dengan baju yang tadi terpapar oleh pasien. Selalu lakukan hand hygiene, berganti pakaian seragam itu ya lebih disarankan setengah diwajibkan gitu ya. Jadi baju yang kerja tidak dibawa pulang ke rumah tapi dalam bungkusan dan kemudian tidak sampai ketemu keluarga di rumah dengan baju kerja tadi. Idealnya juga berganti masker karena masker yang sudah basah dan kemudian mungkin kotor kita harus gantikan sebelum kita pulang ke rumah. Jangan lupa kita selalu doa syukur. Kalau di awal pekerjaan kita selalu doa mohon kemudahan kepada Allah, tapi kalau di akhir kita harus berdoa bersyukur bahwa kita sudah menyelesaikan tugas hari ini, semoga kembali ke rumah dengan kondisi yang baik dan keluarga yang di rumah menanti juga dalam kondisi sehat. Baik, itu yang terakhir kali bahwa baik ini pandemi berakhir atau belum berakhir, kita mungkin harus sudah mulai fisioterapi, sudah mulai bangkit dengan landasan doa dan tekad mengabdi serta penerapan protokol kesehatan. Fisioterapi saat ini harus siap memberikan lagi pelayanan yang prima. Semoga apa yang kita niatkan ini dimudahkan oleh Allah. Sekali lagi, berdoa adalah jalan yang tidak boleh kita lupakan karena segala sesuatu ini adalah ketetapan Allah. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat berwebinar, semoga semuanya bisa membawa ilmu dari para pakar-pakar ini ke dalam pelayanan dan mampu diterapkan di dalam pelayanan dengan sebaik-baiknya, memberikan jalan kebaikan bagi orang lain yang sedang diuji dalam sakitnya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kustati Hasanah FTR. Ladies and gentlemen, now we will continue to the next session. However, before we move further to the next agenda, the technical committee would like to thank to our general sponsor, Aisyah Yogyakarta University, Muhammadiyah University Malang, Widya Husada University, and PT Karya Sehat Global Indonesia. Thank you for your attention. Excellencies, participants, ladies and gentlemen, we are now going to listen to the first and second speaker for today. This section will be last for 2 hours, which will be built by our first moderator, Mrs. Suci Amanati SST FTMKes. Please welcome Mrs. Suci. The time is yours. Okay, thanks Mbak Nina for welcoming us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So in this session, let me to introduce our speaker first, Bapak Muhammad Ali Imron, SMPH, ESOS, MPhils. So he is the president of the Indonesian Physiotherapy Association. And now allow me to enumerate his curriculum vitae first. Okay, here is the curriculum vitae of Bapak Muhammad Ali Imron. So he was born in 1968 and home address in Depok, West Java. Email ali.arafah5@gmail.com and telephone number 082225168001. And education by Mr. Ali Imron is from Surakarta Physiotherapy Academy, Central Java, Indonesia, and then continue to Faculty of Social and Political Science, and next in Magister Sport Physiology, concentrating in Physiotherapy, Faculty of Medicine, Universitas Udayana, Bali, Indonesia. And for employment history, the first one is he is manager of physiotherapy unit in Omni Hospital Jakarta, and as part-time lecturer of physiotherapy study program Esa Unggul University, and then as a lecturer in physiotherapy study program in Health Polytechnic 3, Ministry of Health, Republic Indonesia, and right now on he is Dean of Faculty Health Science, Universitas Aisyah Yogyakarta. For organization, he's head of Trade Union Omni Hospital Jakarta and as a president of the Indonesian Physiotherapy Association and as a vice president International Society of Electrophysical Agent of WCPT. And research, there are addition of manual limb drainage and then hydrotherapy exercise in Bubat, core stability, and then hold relax exercise with automyofacial release technique. And as a speaker, wow, it's such a cool, amazing, yeah, Bapak. So he is a speaker in ASEAN Confederation for Physical Therapy Congress, as a speaker in International Physical Therapy Symposium in Mahidol University, and then as a speaker in Japan Physical Therapy Association Congress and PT Education Meeting in Thailand, and then as a speaker in Japan Physical Therapy. Bisa buka WA kah tidak? And good afternoon, Bapak Imron. Selamat siang, Pak Imron. Selamat siang, good afternoon. Yeah, before the presentation begin, let's know the regulation, how the presentation will be going on first. Okay. So firstly, I would like to give Bapak Imron about 45 minutes to deliver your speech, and then next to Q&A session for about 15 minutes. And Bapak Imron, now time is yours. Okay.
Baik. Terima kasih Mbak siapa tadi moderatornya? Agak telat saya masuknya. Mbak Suci, ya? Bapak. Nah, Suci. ya, thank you Mbak Suci. Sudah memperkenalkan saya dengan sangat baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa bertemu siang hari ini. Mohon maaf mungkin saya delivernya pakai bahasa Indonesia begitu ya. It's okay, Bapak. Oke, ya. Pertama-tama saya sangat appreciate ya, sangat antusias dengan pertemuan ini begitu ya. Saking antusiasmenya sehingga saya tidak mampu menuliskan apa yang ingin saya sampaikan, mungkin karena saking banyaknya semuanya menjadi prioritas begitu. Karena saya membaca undangannya dari teman-teman muda ya, ilmuwan muda fisioterapi begitu. Ini sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu saya akan bercerita, meskipun nanti akan saya juga share slide ya. Saya mungkin akan lebih banyak bercerita. Kemudian kebetulan juga ada guru-guru saya ya, ada Mbak Kustati yang barusan, kemudian Pak Johan Aras. Assalamualaikum Pak Johan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat. Amin. Bahagia. Mohon maaf saya masih pakai baju praktek gitu. Saya pamerkan ke Pak Johan bahwa saya sebagai ketua IP juga praktek gitu. Cari duit. Ya, saya juga selesai praktek begitu. Oke, baik. Saya akan mulai mengambil topik ya, meskipun ini saya apa namanya, mudah-mudahan tidak plagiarisme gitu, tapi kalaupun plagiarisme ini mudah-mudahan yang positif. Satu webinar yang diselenggarakan oleh Prof. Shirley Sherman, salah satu ilmuwan yang saya gandrungi akhir-akhir ini, meskipun dia sudah begitu lama menggeluti keilmuan fisioterapi sebagai profesor emeritus di Washington University. Beliau penggagas konsep movement impairment syndrome, dan itu penelitian yang luar biasa berdasarkan juga kegalauan hatinya tentang pertama kali Prof. Sherman ini masuk menjadi seorang fisioterapi setelah mendapatkan pendidikan 2 tahun. Kemudian dia semacam mendapatkan kursus tambahan untuk fisioterapi, dan kemudian bekerja di sebuah rumah sakit, dan alhamdulillah sampai hari ini dia umur 80 tahun dan masih praktek, mungkin ini saingan sama Pak Johan. Dan kemudian mengembangkan diri menjadi seorang ilmuwan di Washington University. Ini sangat menginspirasi, dan nanti kalau kita mau bicara secara keseluruhan, ternyata perkembangan keilmuan fisioterapi itu antar benua, ya, dari New Zealand, kemudian Australia, kemudian Eropa, Amerika, itu ternyata dari dulu saling berhubungan antara satu dengan yang lain, sehingga kita menemukan satu garis lurus yang luar biasa begitu dalam konteks pengembangan keilmuan fisioterapi di seluruh dunia. Dan judul presentasinya, meskipun nanti slide saya tidak terlalu menggambarkan, karena saya sudah melamun 2 minggu sejak dihubungi Pak Hilmi, bagaimana saya harus menyusun satu konstruksi pemikiran tentang pengembangan fisioterapi di Indonesia dan tantangan kita ke depan, gitu. Tapi saya kira saya perlu sekolah dulu menjadi mahasiswa PhD gitu, biar bisa membuat satu konsep yang lebih tajam tentang hal ini. Jadi mohon kiranya dimaafkan.
Judulnya memang sangat menantang yang diambil oleh Prof. Sherman, yaitu fisioterapi dari ranah technical menuju responsibility of body movement system. Dari satu lahan teknis menuju profesi yang bertanggung jawab terhadap bagaimana menganalisis body movement system. Ternyata ini tidak sesuatu yang sederhana, dan itu ternyata saya alami juga, begitu ya. Saya alami juga jadi seorang fisioterapi. Kalau boleh jujur, gitu, saya adalah anak muda yang dulu tidak tahu fisioterapi dan tidak pernah pengen menjadi seorang fisioterapis. Tapi seperti teman-teman lihat hari ini, saya mendedikasikan hidup saya untuk fisioterapi, tidak hanya di organisasi, tetapi juga di dalam praktek hidup sehari-hari. Nah, kalau melihat grup teman-teman hari ini, pada tahun 1995, ketika saya 1 tahun menginjakkan kaki di Jakarta, kemudian saya melihat pada waktu itu saya melihat kok tidak sesuai antara yang saya pelajari dengan yang saya temukan di rumah sakit. Kemudian saya membuat kelompok, namanya kelompok studi fisioterapi muda Jakarta pada waktu itu tahun 95. Mungkin ini satu-satunya yang pada waktu itu saya menggagas satu gerakan anak-anak muda fisioterapi yang di luar mainstream. Ya, mungkin saksinya hari ini masih ada Pak siapa namanya, Pak Teguh, yang mungkin penjenengan semua kenal. Kemudian ada teman-teman yang bekerja di Pondok Indah, karena pada waktu itu kita sering mengadakan satu pertemuan di Rumah Sakit Pondok Indah. Saya masih ingat betul presentasi yang saya bikin pada waktu itu, insya Allah masih saya simpan, itu dalam bentuk plastik ya, plastik, karena zaman dulu presentasi itu harus menggunakan infocus yang pakai apa namanya itu. Anak-anak sekarang milenial mungkin nggak pernah lihat barang ini. Jadi naskah itu kita tulis di atas plastik, dan plastik itu kemudian disorot untuk dilemparkan ke screen begitu ya. Nah, pada waktu itu kita semua lebih banyak membahas tentang perkembangan fisioterapi dunia dan kemungkinan masuknya profesi fisioterapi ke Indonesia. Nah, pada tahun 95 itu semua orang Indonesia itu lagi gandrung dengan istilah globalisasi. Kemudian pada tahun itu juga kita ingat adanya WTO, World Trade Organization, yang di Amerika Latin, yang salah satu topik bahasannya adalah fisioterapi akan menjadi profesi yang mengglobal gitu ya. Nah, pada tahun itu juga kalau teman-teman ingat gitu ya, yang agak senior, ya, mulai populer bukunya Clash of Civilization, jadi satu perang peradaban yang ditulis oleh Samuel Huntington, dan itu sangat menginspirasi saya. Maka pada waktu itu saya berkesimpulan, ini fisioterapi Indonesia tidak bisa nih kalau tidak ada perubahan perilaku menghadapi gempuran fisioterapi asing dalam konteks WTO. Nah, itu pengalaman. Nah, mudah-mudahan ini teman-teman yang di ilmuwan muda fisioterapi ini memiliki kesadaran seperti itu, dan kemudian memang harus mempersiapkan diri untuk mengembangkan fisioterapi di Indonesia. Terutama teman-teman yang berkesempatan berpendidikan lebih tinggi, lanjut, itu jangan hanya berhenti di seminar, workshop, tetapi betul-betul harus melakukan kegiatan yang berdampak kolateral maupun sentrifugal untuk peningkatan profesi fisioterapi di Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, saya lahir di dalam sebuah situasi ya, antara fisioterapi tahun 80-an dan tahun 2000-an begitu, di mana pelayanan kesehatan itu dokter sentris sistem. Ya. Dokter sentris sistem. Jadi undang-undangnya pun
kita belum menemukan Undang-Undang 44 tahun 2009 tentang rumah sakit. Jadi pelayanan rumah sakit itu bukan pelayanan tenaga kesehatan, tapi pelayanan dokter. Seluruh pendekatan yang dilakukan adalah medical based, termasuk bagaimana saya ya waktu belajar di Akademi Fisioterapi itu diajarkan menggunakan pendekatan medical based. Maka ini penting juga ternyata menyebabkan fisioterapi itu akan sangat terganggu jika dia dibandingkan dengan tenaga kesehatan tradisional. Kenapa? Karena memang zaman-zaman saya ini mungkin zaman-zaman Pak Johan juga, sebagian besar pengajarnya mungkin adalah para dokter. Jadi medical base itu sangat kuat. Ya. Kemudian tindakan-tindakan fisioterapi itu simptomatik dan kausatif. Nah, sayangnya fisioterapi agak susah menjelaskan bagaimana kalau kita melakukan approach secara kausatif. Ya, karena medical base maka cenderung simptomatik dan kausatif. Kemudian fisioterapi lebih cenderung ke rehab approach, ya. Jadi pada fase rehabilitation yang lebih kuat. Ya. Pada waktu itu 80-an, 90-an itu kasus-kasus polio masih banyak, kasus-kasus CP masih sangat banyak. Dan kita sama sekali belum berhubungan dengan kasus-kasus perubahan perilaku yang hari ini di teman-teman pediatri sudah mulai banyak bekerja di situ. Tetapi zaman saya dulu itu masih itu. Sehingga diagnosis itu dalam pendekatan rehab itu dibikin oleh dokter ya, dengan pendekatan impairment, pendekatan jaringan. Nah nanti kalau kita ingin cerita dengan pendekatan jaringan sampai hari ini, kita masih melihat para senior yang sangat kuat keilmuannya juga masih cenderung meskipun sudah menggunakan kategorisasi ICF, tetapi cara pembuktian pembangunan diagnosisnya masih menggunakan pendekatan impairment atau pendekatan jaringan. Atau barangkali berusaha dengan sangat keras bagaimana menemukan struktur jaringan spesifik yang terlibat. Ini nanti kita di Ikatan Fisioterapi Indonesia terjadi pertarungan ide yang terus menguat, gagasan antara function dan impairment. Ini penting untuk melihat perkembangan keilmuan fisioterapi di Indonesia. Sehingga fisioterapi itu tinggal mengikutinya. Dan kita dulu sangat-sangat dididik untuk bagaimana passive movement, bagaimana aktif itu, bagaimana strengthening, dan bagaimana menyiapkan pasien itu untuk mendapatkan ortestik prostetik misalnya. Sehingga kami dulu itu prakteknya di OP itu 1 bulan. Ya, maka jangan heran kalau angkatan-angkatan saya, angkatan-angkatan Pak Johan itu masih memiliki keahlian untuk membuat, mendesain ataupun mengukur alat-alat ortotik prostetik karena pendekatannya memang masih rehabilitatif. Sehingga tujuannya adalah bagaimana latihan-latihan itu kita berikan untuk mempersiapkan penggunaan assistive device ya. Seperti itu. Nah, pada tahun 80 sampai 20 ini itu pelayanan fisioterapi di Indonesia nyaris tidak punya aturan, tidak ada regulasi di situ. Ya, tidak ada regulasi. Jadi fisioterapi demikian luar biasanya. Dan ini salah satu yang nanti kalau kita bicara kenapa kita mengalami keterlambatan yang panjang, ini saya ulang-ulang begitu ya. Ketika tahun 63 fisioterapi itu sudah akademi, ya, teman-teman perawat itu masih SPK, bidan masih SPK, laboratorium SPK, gitu ya, radiologi itu masih juga SPK kelasnya. Fisioterapi sudah akademi tahun 63 itu. Tetapi hari ini tahun 2000, sekarang 2000 berapa ya? 20. Oh, 2020 Pak ya, tak pikir masih 2000-an. 2020 itu teman-teman keperawatan sudah punya program doktor gitu ya. Kebidanan S2-nya sudah di mana-mana, tapi fisioterapi masih bersilang pendapat tentang D3 dan profesi. Ini bagi saya menyenangkan tapi juga masih menyedihkan.
melihat start kita jauh lebih baik. Ya, itu kira-kira background di mana saya lahir pada sisi seperti ini. Nah, maka yang kita lihat dan mudah-mudahan hari ini sudah tidak ada meskipun saya masih melihatnya. Jadi fisioterapi pendekatannya sangat konvensional. Mudah-mudahan nanti Pak Johan bisa menjelaskan lebih lanjut. Ya, sifatnya rutin, kemudian sangat pasif gitu ya, intervensinya sangat pasif, tidak melibatkan pasien gitu ya. Kemudian pada sisi information dan analisis itu tidak ada comprehensive assessment. Tadi, kenapa asesmennya berfokus hanya pada impairment? Bagus, tetapi ada banyak kelemahan. Ya, kemudian low information about progress program karena pasien tidak terlibat, gitu, sehingga bersifat rutin. Orang ke fisioterapi itu yang penting datang, hasilnya apa itu tidak peduli. Yang penting disuruh dokter 12 kali, saya datang 12 kali. Dan nanti fisioterapinya santai. Ini yang ke-12 ya Bu, kembali lagi ke dokter. Nah, persoalan selesai. Nah, kemudian low communication skill. Nah, ini yang saya lihat ya. Kemudian interventionnya itu based on unmeasurable outcome. Jadi tidak ada pengukuran yang jelas dari outcome-nya. Dan yang terakhir adalah single approach. Ya. Single approach, tidak berpikir interkoneksi. Nah, mudah-mudahan sudah mulai ada pergerakan. Tetapi saya lahir dalam situasi yang seperti ini. Ya, sehingga nanti kita bisa memotret pergerakannya ya, dari melihat ini, maka oleh Sherman tadi dikatakan fisioterapi itu adalah technical field. Ya. Fisioterapi itu tenaga kesehatan teknis. Maka pendidikannya vokasional, cukup 2 tahun, 3 tahun kebanyakan, apalagi harus 5,5 tahun. Ya, ini adalah satu perspektif yang kita lihat. Nanti bagaimana kita bersikap dengan itu. Teman-teman, ya ini ternyata hal-hal seperti ini sebetulnya tidak hanya terjadi di Indonesia, dan hampir terjadi di seluruh fisioterapi di seluruh dunia. Prosesnya seperti ini. Cuma memang di negara lain itu bergerak lebih cepat ya, dibanding dengan kita. Ya, saya ingin cerita kemarin mungkin sudah saya ceritakan di waktu di pertemuan dengan Unhas barangkali ya, bahwa saya belum pernah dengar fisioterapi Indonesia sejak saya masih junior dulu hingga hari ini gitu ya. Misalnya mengundang pembicara dari Malaysia, ya kita menganggap fisioterapi kita masih lebih advance dibanding dengan Malaysia. Tetapi hari ini kemarin ketika pertemuan ACPT ya di Makau itu Malaysia bercerita bahwa dulu dia hanya punya pendidikan diploma 3 dan sangat terganggu dengan di Malaysia sangat berkembang namanya sport medicine gitu ya. Sangat dikuasai oleh sport medicine. Tapi dalam 5 tahun sekarang ini, 5 tahun, Malaysia sudah merubah entry level pendidikannya menjadi bachelor, sudah memiliki pendidikan S2, bahkan memiliki pendidikan PhD. Jadi mereka jauh bergerak lebih cepat. Dan yang paling progresif itu di Malaysia itu menyebut teman-teman yang masih pendidikan D3 itu sebagai associate fisioterapi. Nah, kalau di Indonesia kita menyebut associate fisioterapi itu bisa berantemnya 3 tahun lebih. Ini kita cerita untuk memberikan perspektif kepada teman-teman bahwa menjalankan profesi ini harus berfokus pada masa depan, tidak bisa berfokus pada hari ini. Jadi hari ini Malaysia melompat jauh lebih tinggi dibanding dengan Indonesia. Maka ada beberapa teman kita yang ambil S3 di Malaysia, itu salah satunya karena lompatan Malaysia itu sangat luar biasa, termasuk di dalam pengembangan keilmuan fisioterapi. Nah, kita nggak bicara Thailand, nggak bicara Taiwan, karena nanti kejauhan jaraknya. Baik, nah faktanya sesungguhnya meskipun saya kampanye di mana-mana tentang ini, tetapi fisioterapi sesungguhnya nggak punya otonomi. Nah, follower. Kemudian tidak bisa independensi. Sekali sudah dituliskan bahwa ini harus dilakukan
tense, maka fisioterapi tidak dalam kuasa untuk menolaknya. Tidak punya independensi sama sekali. Yang ketiga, fisioterapi tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Ya, baik itu keputusan remunerasi maupun keputusan-keputusan yang lain. Ya, dan faktanya kita hari ini masih dianggap sebagai profesi yang ada di rehab center. Nah, teman-teman yang saya hormati, potret ini saya ambil bukan untuk melemahkan kita semua, tetapi kita memang harus mampu melakukan autokritik. Sebagaimana Sherman di Amerika yang memotret bahwa fisioterapi harus bergerak dari profesi yang sifatnya teknis menuju profesi yang bertanggung jawab terhadap movement and function secara keseluruhan. Dan ini harus menjadi arah untuk kita semua. Nah, teman-teman yang saya hormati, maka selama 25 tahun saya menjalani profesi fisioterapi ini tidak pernah tidak pernah lega barangkali gitu ya. Saya merasa setiap hari itu berantem. Setiap hari itu harus mempertahankan profesi. Setiap hari profesi ini selalu mendapatkan ancaman dengan dengan soko guru yang tidak terlalu kuat gitu ya. Dengan benteng yang memang masih sangat lemah. Padahal ya yang kita harapkan yang hari ini terjadi di seluruh dunia, fisioterapi itu kemana-mana adalah satu profesi yang memiliki otonomi. Ya, ini hal yang sangat penting ya, yang perlu kita semua sadari itu ketika otonomi hilang maka sesungguhnya profesi itu tidak ada, yang ada pekerjaan. Ya. Maka otonomi itu adalah satu kemampuan untuk melakukan reflective behavior, untuk memiliki sebuah independent judgment. Ya. Sekarang kita hari ini tidak mampu membuat satu independent judgment. Ya. Open to initiate, terminate, or alter physical therapy intervention. It means the responsibility of the professional to manage practice independently and to act according to the rules of ethics and the code of professional conduct within a framework of health legislation. Padahal di undang-undang kita sekarang hari ini ya, kalau kita lihat ini ya, saya lihat ini pada tahun 63 itu kita tidak punya aturan sampai tahun 2001. Ini yang tidak disadari teman-teman. Tahun 2001 ini ketika kepemimpinan IVI di tangan Pak Heri Priyatna, kita memiliki 1363, Permenkes 1363. Di sini jelas, tetapi kemandirian itu terbatas. Kenapa? Karena masih malu-malu di sini. Kita masih mengatakan aktualitas rendah. Ya. Nah, di 2013 itu kita keluar Permenkes nomor 80, itu sebetulnya mandirinya penuh. Jadi ini revolusi ini, tetapi pada awalnya itu, dan hari ini, sebetulnya kalau kita dikatakan harus punya otonomi, kita memiliki legislation. Ya. Ini penting, harus kita sadari. Saya melihat universitas belum mampu melahirkan secara mayoriti seorang fisioterapis yang sadar betul dengan hal ini. Ya. Ini kalau NKRI harga mati, maka sebetulnya bagi fisioterapi otonomi itu harga mati. Nah, ini perlu saya sampaikan pada kesempatan hari ini ya, mudah-mudahan ini membuat cakrawala gitu, membuat perspektif ya. Kita bisa membangun kita baik individu maupun baik kelompok nantinya ke depan itu mesti seperti apa. Di WCPT ya ini jelas ya, bahwa fisioterapi itu as autonomous professional. Intinya ada dua, yaitu professional judgment and decision making. Dan itu tidak mungkin ya, kita dapatkan dengan pendekatan lama tadi 80 sampai tahun 2000 kita dulu dengan model yang
dilakukan. Dan saya melihat di pendidikan fisioterapi Indonesia sebagian besar masih menggunakan pendekatan 80 sampai tahun 2000-an. Gitu. Belum membuat satu pendekatan-pendekatan ini. Ya. Nah, teman-teman yang saya hormati, ya ini otonomi tadi. Padahal kita memiliki 3 karakteristik otonom yang ini perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah clinical autonomy. Clinical autonomy. Responsibility of the practitioner to decide the program of intervention and its modalities based on the diagnosis that makes. Ya, jadi di sini ada clinical autonomy. Kemudian ada manajemen autonomy, yaitu responsibility of professional to manage practice independently. Ya. Dan ini yang terakhir yaitu professional autonomy. Kita sering terkooptasi dengan sederhana. Misalnya begini, saya selalu bilang sama teman-teman, dari manapun pasien itu datang ke hadapan kita, dari spesialis, dari masyarakat umum, dari dokter rehabilitasi medik, itu kita tetap independen. Seringkali teman-teman merasa kalau pasien itu dari dokter rehab, maka otomatis independennya itu hilang, otonominya itu hilang. Padahal tidak. Karena akses itu tidak memengaruhi bagaimana cara kita bekerja. Nah, jadi nothing to do dari mana pasien itu berasal, tetapi otonomi tetap harus kita jalankan. Gitu. Ya, baik. Nah, challenges-nya adalah saya kutip berkali-kali tulisan Sharon Dunn, ketua fisioterapi Amerika, American Physical Therapy Association, ya, yang mengutip ini Helen Hinslow, seorang profesor fisioterapi yang mendapatkan penghargaan Mary Macmillan, ini satu penghargaan yang sangat prestis di Amerika, ya. Yang sebetulnya Helen Hislop ini juga banyak dikutip oleh Sherman, ya. Itu meyakini bahwa profesi fisioterapi itu nanti akan mendapatkan kebesarannya sebagai profesi. Ini juga yang memantapkan saya kenapa saya harus berjuang dengan profesi ini, ya. Karena satu ketika kita akan menemukan kebesaran sebagai profesi. Ya. Asal kita itu bisa menjawab 3 tantangan. Ini untuk teman-teman muda mau direnungkan ini, ya, yaitu attack from medicine, ya, jadi keraguan dari teman-teman medical sciences. Kita tahu persis bahwa medical science itu sangat mapan, ya, sangat mapan. Perkembangannya itu sangat mapan, gitu ya. Kemudian karena dia berkembang sangat mapan, maka dia mengendalikan semua sistem, ya. Sehingga kalau ada profesi lain yang ingin masuk ke dalam sistem itu dipertanyakan, benar nggak sih lu, gitu kan? Apa iya, misalnya katakanlah teknik-teknik tertentu itu bermanfaat, gitu. Dan ketika bermanfaat, ya karena medical science itu bergerak sampai ke biologi molekuler. Yang hari ini mungkin terkait dengan COVID itu adalah berpengaruh nggak terhadap imunitas begitu, maka pertanyaannya ke sana, bisa nggak fisioterapi melakukan membuktikan itu? Kemudian attack from the government, ini yang saya ulang berkali-kali bahwa BPJS itu bukan soal akses, ya. BPJS itu soal tidak percaya apakah fisioterapi itu memiliki manfaat. Ya, tentu saja jawabannya adalah nanti seberapa besar kita punya riset yang membuktikan bahwa itu bermanfaat fisioterapi. Sehingga ketika pemerintah itu tidak yakin, ya dia tidak akan bayari, dia tidak akan diberi kewenangan, dia tidak akan diberi akses. Ya, yang terakhir adalah challenges dari fiscal agent atau fiscal agency. Kenapa sih mau ke fisioterapi harus ke dokter rehab dulu, gitu kan? Sebetulnya intinya itu bukan fisioterapinya tidak baik,
lembaga keuangan tidak percaya kalau bayarin fisioterapi itu nanti persoalannya akan selesai. Nah, karena apa? Karena dalam berpraktek kita sehari-hari ini kita harus autokritik betul apakah sudah sesuai dengan standar yang kita tetapkan. Dan yang terakhir, ujung-ujungnya nanti question from the consuming public. Ya, saya kemarin ditelepon oleh seorang pasien, ya, post-op total knee replacement. Ya, dia ingin datang ke tempat praktek saya, kemudian menanyakan, Pak, kalau di Bapak ada dokter rehabnya enggak? Artinya sesungguhnya hari ini ada beberapa pasien yang tidak percaya dengan fisioterapi itu kalau dia otonom dan independen. Dia perlu mendapatkan pick up kepercayaan dari sisi yang lain. Ini adalah tantangan-tantangan kita yang harus kita jawab, ya, termasuk nanti di dalam situasi COVID hari ini. Nah, pendidikan kita itu harus mampu, gitu ya, melahirkan satu lulusan yang mampu melakukan analisis. Nah, kalau analisis itu saya kira komponen technical itu tidak menjadi komponen terbesar, gitu ya. Nah, oleh karena itu si Hislop menyarankan, ya, bahwa fisioterapi itu harus mampu melihat sampai pada level seluler dan biologi molekuler. Ini mampu nggak pendidikan kita? Saya lihat sebagian besar laboratoriumnya pendidikan fisioterapi isinya adalah diatermi, sehingga kita tidak akan mampu melakukan satu revolusi yang besar. Nah, ini diperlukan betul-betul satu revolusi, ya, bukan revolusi akhlak tapi revolusi dalam pengembangan keilmuan fisioterapi di Indonesia. Ini ya, ini adalah Helen Hislop, ya. Dia sudah sangat paham bahwa profesi fisioterapi itu increasingly irrelevant, ya, redundant, dan its practice deteriorate. Inilah yang menyebabkan BPJS itu kemudian membuat prosedur yang sangat sulit bagi fisioterapi Indonesia karena mereka melihat bahwa increasingly irrelevant, itu ya, redundant dan praktis. Ini harus menjadi autokritik buat kita semua. Nah, bagaimana masa depan? Ya, masa depan itu kita harus otonom dan independen. Itu saya kira satu-satunya cara kita untuk melawan seluruh sistem yang ada. Kemudian pendekatan kita harus movement and function. Kita harus interkoneksi antara satu dengan yang lainnya. Basisnya bukan medical sciences saja, ya, tetapi adalah biological sciences karena medical science sudah pergi ke situ lebih lama. Kemudian ke biomekanika, ini saya kira teman-teman di ergonomi harus sadar betul ini. Ya. Dan kemudian adalah psikososial. This is the new one. Ya, dulu kita tidak melakukan pendekatan secara psikososial, tapi hari ini kita harus melakukan pendekatan ini, psikososial. Ya. Ke depan itu berikutnya apa strategi yang harus kita lakukan? Ya, ini mau nggak mau kita tuh harus berorientasi pada arah pengembangan dari vokasional ke profesi. Ini harus kita lakukan. Meskipun sekarang di Dikti itu dibuka dirjen baru yaitu dirjen vokasional. Prof. Wikan yang sebagai direkturnya dan itu ekspansinya luar biasa, tetapi memang fisioterapi tidak bisa dikembangkan pada sistem itu. Kita harus semua sepakat mengembangkan ini. Ya. Kemudian mencoba membangun satu portofolio yang juga untuk mengelaborasi, untuk
menjadikan teman-teman kita yang berbasis vokasional seperti saya untuk bisa bergerak ke arah akademik dan kemudian profesi. Dan kemudian membangun pendidikan spesialis. Nah, ini yang dirindukan Pak Johan. Ya. Kita segera membangun pendidikan spesialis dan tapi masih ada pertarungan keras di teman-teman IVI terkait dengan hal ini. Ya, dan itu sebetulnya memundurkan langkah gitu ya. Kemudian kita perlu mengembangkan riset tadi untuk menjawab 3 tantangan, kemudian membukukan clinical expertise ya. Saya sebetulnya ingin ya teman-teman yang sudah berpengalaman klinik itu harus dibukukan menjadi clinical expertise ya, seperti apa yang dilakukan oleh Pak Johan dengan quantum apa ya Pak? Saya lupa. Quantum movement technique. Nah, quantum movement technique ini adalah sebetulnya knowledge rising from clinical practice. Itu bisa disebut sebagai clinical expertise yang dikembangkan menjadi satu science. Ini juga diperlukan. Banyak sekali ya para ahli kita yang kemudian dia diam saja. Itu tidak menyebabkan semua membangun. Dan yang terakhir adalah membangun peer group ya. Dan kalau mungkin membangun pasca sarjana adalah sciences, kemudian membangun program doktoral. Ini saya kira yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena pelayanan fisioterapi ke depan itu harus profesional. Bukan dokter service center, tetapi adalah pasien center oriented. Nah, dalam pasien center oriented ini yang muncul adalah aktif partisipatif. Tidak seperti pada periode-periode sebelumnya. Nah, praktek fisioterapi ke depan itu harus juga complete data and information. Ya. Kemudian comprehensive PT assessment, karena kita melihat movement system, body movement sebagai satu komponen yang memiliki interkoneksi antara satu bagian dengan bagian yang lain. Kemudian adanya evaluasi yang komprehensif dan itu tersampaikan tidak hanya kepada pasien tapi juga kepada pengguna fisioterapi yang lain atau medical system. Kemudian dalam intervention approach-nya ya, itu adalah evidence, karena itu kita memerlukan banyak riset. Ya. Kemudian problem solving approach dengan proper and clinical decision. Dan yang terakhir kita harus multi approach, multi method dan juga multi teknik dan dengan measurable outcome. Saya kira dengan model ini kita harus ke depan dengan model ini. Tanpa model ini kita akan selalu ketinggalan dan tadi kita dianggap irrelevant, redundant dan terus praktek-praktek kita mengalami kelemahan. Teman-teman yang saya hormati, apakah selama COVID-19 profesi kita masih relevan? Ya, ini juga menjadi pertanyaan penting. Ya. Apakah fisioterapi masih relevan dalam situasi COVID-19 yang barangkali dalam seminar kali ini akan dicari jawabannya. Oleh karena itu, saya selaku pengurus IVI yang sangat galau ketika hampir seluruh pelayanan fisioterapi ditutup, klinik-klinik anak pediatri ditutup, gitu ya, stroke club ditutup, ya, sehingga saya berpikir apakah fisioterapi masih relevan? Ya. Ternyata masyarakat nggak cari-cari itu. Sehingga itu menjadi pertanyaan kita di pengurus, ya, kita harus membalik keadaan, harus membuat bagaimana profesi ini tetap relevan di dalam masa pandemi ini. Ya, ya kita mempelajari ada tiga fase di dalam menghadapi COVID-19 ya. Fase shock, ya, kita kaget karena virus ini luar biasa. Jangankan kita profesi, ilmu pengetahuan pun pada waktu itu kaget. Ya. Obat nggak ditemukan, vaksin belum ada, gejalanya berubah-ubah sehingga manajemennya bisa berubah-ubah, sehingga kita mengalami scientific shock namanya, ilmu pengetahuan tak sanggup menjawab persoalan.
Ya, kemudian kita setelah mengalami fase itu, IVI mengembangkan proses belajar. Kita sebutnya sebagai fase belajar. Improving knowledge, ya, kemudian menyusun pedoman, guidance, bagaimana melakukan pasien pada fase ini. Dan yang terakhir, sekarang kita harus open, harus kembali ke masyarakat, harus terjun langsung. Ya, saya senang sekali apa yang dilakukan oleh salah satu teman saya, namanya Pak Sulis dari Tuban, yang dalam rangka Hari Pahlawan, dia menggunakan gaun atau APD standar untuk melayani pasien dari rumah ke rumah dengan tujuan pengabdian. Semua pasien stroke-nya dikunjungi, kemudian dilakukan fisioterapi ke rumah mereka masing-masing dengan prosedur kesehatan yang ketat. Ini untuk menunjukkan bahwa profesi kita di masa pandemi ini harus tetap relevan. Jika tidak, maka kita semua akan selesai. Nah, teman-teman yang saya hormati, ya barangkali ini cerita yang bisa saya sampaikan sekaligus autokritik, ya, autokritik buat kita semua bahwa kita harus bekerja lebih keras, bekerja lebih cermat, gitu ya, dan dengan semangat yang tinggi untuk menjadikan profesi kita tidak hanya relevan di dalam COVID-19, tapi benar-benar relevan untuk meningkatkan derajat kesehatan seluruh masyarakat Indonesia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan kita semua moving dari technical field menuju responsibility of body movement system. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ali Imron for giving us informative and interesting presentation. And now we come to Q&A question. Is there any question you can directly ask or by chat box? Silahkan bagi Bapak Ibu apabila ada yang mau bertanya atau barangkali diskusi, kami persilahkan. Bisa dari chat box atau secara langsung, kami persilahkan. Belum ada sepertinya ya. Bapak, mungkin there are any some notes like there are progression in fisioterapi, ada progres sebenarnya di fisioterapi kita, but there are some challenge seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak, seperti limitation of our authority, keterbatasan kewenangan kita, dan sebagainya. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Imron terkait dengan suggest juga untuk dunia pendidikan kita. Dan kalau untuk fisioterapi on field, adakah suggest atau saran dari Bapak? Fisioterapi on field. Iya, jadi maksudnya di di klinik atau di lahan seperti itu untuk menghadapi tantangan-tantangan tadi. Ya, jadi memang kita harus ada perubahan paradigma, ya, paradigma di dalam menjalani profesi kita, ya. Dari ini sebetulnya kalau anak-anak milenial ini sebetulnya enak itu ya, karena dia hadir ya pada fisioterapi hari ini dalam konstruk yang sudah sangat maju, bisa akses informasi ke seluruh dunia secara instan, gitu kan. Kalau saya dulu tidak, gitu ya. Saya dulu punyanya ya buku-buku di kampus yang kebanyakan bahasa Belanda, begitu. Isinya ya diktatnya para guru, gitu ya, sehingga kecepatan itu kita nggak dapatkan. Tetapi betul setelah saya ke Jakarta, gitu, berkolaborasi dengan ortoped, dan kemudian ortoped itu sering keluar negeri. Saya sering titip dibelikan buku, begitu. Dari situ kemudian muncul satu perubahan. Artinya bahwa kita harus membuka diri untuk berubah paradigma kita tentang profesi kita, tentang apa yang kita jalani.
Saya kira itu penting. Ya, jadi dari yang tadi ya sangat pendekatannya dari jaringan menuju function, dari lokal menjadi interkoneksi, dari pasif menjadi partisipatif, kemudian dari rutin menjadi reflektif gitu ya. Nah, dengan seperti itu maka nanti secara otomatis itu akan ada ya, perubahan yang tadi, perubahan yang sangat besar bagi peran profesi fisioterapi di Indonesia. Saya kira itu. Baik, Bapak. Terima kasih. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian, adakah yang ingin disampaikan? Adakah bagian yang ingin didiskusikan? Saya kira ini topik bahasan yang sangat menarik sekali, so interesting ya, terkait dengan dunia fisioterapi kita. Ada pertanyaan di chat box. Question from Mbak Eko Prihati. Kira-kira kapan Pak di Indonesia ada penyelenggaraan S2 linear fisioterapi? Kesulitan kami di daerah mengurus izin belajar untuk meningkatkan pendidikan. Ditunggu Pak S2-nya ini seperti apa? Ini menarik. Satu, mudah-mudahan ya, saya baru hari ini ada postingan dari Prof. Nizam gitu ya, bahwa Prof. Nizam memperkirakan bahwa yang namanya online course atau pembelajaran online ini mungkin Indonesia itu di universitas akan menjadi permanen. Artinya akan banyak universitas, tidak hanya UT yang menyelenggarakan pembelajaran secara online, semua universitas nanti akan diberi kesempatan yang sama. Saya kira ini harus dimanfaatkan oleh teman-teman fisioterapi yang sekarang juga hadir ya. Segera bikin konsep bagaimana pendidikan fisioterapi bisa dijalankan secara online gitu ya. Ini akan menjadi jawaban yang penting untuk teman-teman kita. Saya tahu persis teman-teman kita yang seperti masih D3 itu ingin menaikkan pendidikan, tetapi kalau dia tempatnya jauh sana, kerja di satu kabupaten gitu ya, itu susah. Maka mudah-mudahan segera kita bisa lahirkan yang online ini, sehingga dan itu resmi gitu ya, legal gitu ya, sehingga teman-teman mantep, jadi tidak perlu izin belajar pun karena tidak perlu meninggalkan kantornya gitu, itu bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Untuk S2 linear nanti saya kira Pak Johan yang akan memberi jawaban, beliau lebih bisa menerawang dibanding dengan saya gitu. Ya Pak Johan. Mudah-mudahan tidak waktu lama lagi sih kita bisa juga melahirkan S2 gitu ya. Mudah-mudahan Desember ini ada titik terang begitu. Terima kasih. Iya, baik. Harapan kita semua ya Bapak ya, semoga bisa segera terwujud dan terlaksana. Iya, oke. Kemudian dari Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang mau disampaikan lagi atau adakah pertanyaan? Jarang-jarang bisa ketemu Pak Imron ini. Bisa langsung bertanya Mbak? Iya, silahkan Ibu, dipersilahkan. Oh, iya. Ini saya mau tanya langsung sama Pak Ali Imron. Saya mewakili ini cabang ya Pak ya. Ya. Ini apakah di PP pusat, pengurus pusat sudah ada Pak standar apa juklak apa juknisnya untuk pengurusan SIP Pak? Karena setiap daerah itu beda-beda. Terus ada dinas kesehatan itu yang menanyakan untuk persyaratan sertifikat layak sehat ya, survei dari dinas kesehatan itu apa ada aturannya dari pengurus fisioterapi itu standarnya. Jadi peralatan sarana prasarananya gitu loh Pak. Ada nggak pedomannya? Sudah dibuat. Ya kadang ada yang daerah itu dipermudah Pak. Kayak saya waktu itu sertifikat layak sehatnya itu disurvei dari puskesmas, terserah sana mau nilai C, B atau A. Tapi ada daerah itu malah yang meminta ke pengurus cabang agar ada pedoman penilaian kriteria untuk layak sehat untuk pengurusan SIP Pak. Jadi kayak luas bangunannya berapa, ada tempat pendaftarannya, ada tempat tunggunya, ada kayak kamar ganti petugas, ada tempat pelayanannya, terus masalah sanitasi, seperti itu Pak. Peralatannya apa saja gitu.
Oke, secara detail tidak ada, Mbak. Tapi sebetulnya itu kita sudah atur di Permenkes nomor 80. Pada waktu itu terjadi pertarungan yang luar biasa. Artinya begini, di dalam Permenkes nomor 80 itu kita bikin praktek fisioterapi itu sesimpel mungkin. Ya, sesimpel mungkin, tentu saja dengan mengindahkan hal-hal tadi ya. Jadi makanya ruangnya itu tidak kita tuliskan berapa meternya begitu, tetapi karena kalau begitu nanti itu teman-teman atau akan sulit sekali membuatnya pada satu sisi. Sehingga pada waktu itu bahkan peralatannya pun kita pada waktu itu ingin mengindos peralatan itu harus seperti ini, seperti ini. Ini kalau peralatannya seperti ini nanti tidak ada nih teman-teman yang buka praktek. Sehingga kita hanya misalnya wastafel itu dalam rangka, itu harus ada, kamar mandi harus ada, ruang tunggu harus ada, peralatannya pun sangat periksa sangat minimal, yaitu harus ada untuk vital signs, kemudian untuk periksa yang itu misalnya midline, goniometer gitu, belum sampai ke yang peralatan yang lain. Kemudian juga tersedianya administratif surat rujukan untuk medical record itu aja sebetulnya. Itu di Permenkes 80 ada. Cuma memang begini, Mbak, dalam perkembangannya itu kadang-kadang satu daerah itu memiliki adjustment masing-masing. Jadi saya tidak bisa terapkan satu pedoman yang kalau dibuat di Jakarta itu kurang, tapi kalau dibuat di tempat lain itu sangat berat, gitu ya. Oleh karena itu saya menyarankannya begini, ya. Gunakan acuan Permenkes nomor 80, kemudian pengurus cabang itu berkomunikasi dengan dinas, menyusun satu pedoman tersendiri. Sehingga yang kita masukkan di 80 itu kira-kira yang bisa diimplementasikan di seluruh Indonesia. Nah, kalau daerah-daerah itu memiliki terkait dengan otonomi itu bisa bisa menyusunnya sendiri bersama dengan dinas kesehatan. Tentu saja tidak kurang dari apa yang tertera di Permenkes nomor 80. Di 80 ada, Mbak, tempat praktek itu apa saja isinya itu ada. Oh, ya, berarti kita membuat juklak sama juknisnya itu berdasarkan otonomi masing-masing cabang ya, betul. Pak ya? Di daerah masing-masing, ya, Mbak. Ya. Ya, karena memang dinas kesehatannya minta kalau bisa ada panduannya gitu. Seperti kayak bidan, perawat kan ada dokter juga ada panduan untuk juklak sama juknisnya. Kalau fisioterapi sebetulnya di 80 itu sudah sangat simpel, Mbak. Kita bikin simpel, tapi ukurannya, mejanya harus seperti apa itu kita nggak atur memang. Ye. Terima kasih, Pak. Baik, Mbak. Terima kasih, Bu Eko Prihati. Mungkin akan saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, ya, Bapak. Ini ada beberapa pertanyaan dari Pak Aditya Herman. Yang pertama, kapan Bapak akan dibuat undang-undang tentang fisioterapi? Kemudian yang kedua, ke depan apakah standar minimal pendidikan fisioterapi Indonesia? Oke. Nanti sebagian mungkin biar saya dibantuin oleh Pak Johan ya. Undang-undang banyak yang mengatakan penting. Ya, penting artinya setiap profesi harus memiliki undang-undangnya masing-masing dan itu dalam regulasi Indonesia diperbolehkan bahwa setiap profesi itu harus memiliki undang-undangnya sendiri gitu ya. Tetapi itu juga bisa jadi tidak terlalu urgent hari ini karena kita sudah memiliki Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2015 tentang tenaga kesehatan, di mana di situ kita sudah diberikan begitu banyak hal ya, termasuk kewenangan praktek, kemudian bagaimana cara registrasi, bagaimana cara mendapatkan sertifikasi profesi, setiap pendidikan itu harus diuji kompetensi, semua di situ sudah bunyi sebetulnya ya, tapi itu untuk tenaga kesehatan yang kira-kira jumlahnya sekitar 24 atau 25 tenaga kesehatan. Gitu ya. Nah, dari Undang-Undang 36 itu diturunkan menjadi peraturan menteri sesuai dengan profesi masing-masing. Dari sisi kecukupan undang-undang sebetulnya kita sangat cukup. Dari sisi kekuatan undang-undang kita sudah sungguh sangat kuat. Tetapi saya tidak katakan bukan berarti tidak boleh kalau kita memiliki misalnya undang-undang tentang
kefisioterapian di Indonesia. Tetapi saat ini saya kira kita belum memandang itu sesuatu yang sangat urgent untuk dilakukan. Kita lebih menitik beratkan bagaimana implementasi misalnya PMK 65, 80 dan seterusnya. Itu saya kira ya yang jawaban saya terkait undang-undang ya. Baik, kemudian untuk yang pertanyaan kedua tentang standar minimal pendidikan fisioterapi Indonesia, Bapak mungkin atau dari Pak Johan Aras bisa. Ini gini, kita sebagai anggota WCPT ya, sebagai anggota WCPT itu menetapkan bahwa fisioterapis itu harus 4 years education at university. Jadi harus 4 tahun di universitas, gitu kan. Nah, kemudian 1 tahunnya adalah clinical placement atau pendidikan profesi. Tahun berikutnya itu tak pendidikan profesi. Itu sebetulnya adalah karakteristik fisioterapi yang global, gitu ya. Nah, kita di Indonesia memang masih melihat sejarah begitu ya. Kita masih menganggap teman-teman kita atau bahkan itu juga sesuai dengan undang-undang yang kita bikin, teman-teman kita yang masih D3 pun kita anggap sebagai fisioterapis. Tetapi tentu saja dengan kewenangan yang berbeda-beda. Itu sesuai dengan KKMI. Jadi kalau dibilang ya minimal pendidikan fisioterapi Indonesia ya D3 gitu ya. Kalau secara faktual yang ada di Indonesia. Karena kita tidak pernah mengatakan yang D3 itu bukan fisioterapis, tetap fisioterapis. Iya, ya. Untuk di Indonesia saat ini yang baru terjadi seperti itu ya Bapak ya. Seperti tadi cerita Bapak, kalau di Malaysia untuk D3 dia disebut dengan associate fisioterapi, seperti itu ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Devina, saya pernah ditanya akan kemandirian fisioterapi di RSUD tempat saya bekerja. Saat saya memaparkan PMK 65 tahun 2015, ditanya struktur organisasi fisio seharusnya di mana. Dan di pergrup pun belum ada berbunyi bahwa fisio bisa mandiri di luar instalasi rehabilitasi medik. Karena RSUD kiblatnya pergrup. Mohon arahannya, Bapak. Satu, ya ini kembali ingin saya jelaskan. Bahwa pengorganisasian rumah sakit itu sebetulnya bersifat sesuai dengan kebutuhan. Maka satu rumah sakit dengan rumah sakit itu bisa berbeda-beda. Ya, tentu saja sesuai dengan kebutuhan artinya, pertanyaan saya sederhana. Gitu. Kalau misalnya di pelayanan satu RSUD itu adanya cuma fisioterapi, gitu kan? Perlukah dia unit rehabilitasi medik? Kan tidak, ya sehingga tadi ketika kita memang pelayanan baru fisioterapi dan membuat instalasi fisioterapi itu bukan larangan, tidak dilarang. Boleh jadi namanya rehab, tapi isinya fisioterapi, itu juga tidak apa-apa, gitu ya. Karena rehab sebagai struktur organisasi dan rehab sebagai profesi kedokteran itu berbeda. Gitu ya. Nah, lebih baik kalau mau bikin misalnya yang sudah dikenal namanya instalasi rehabilitasi, tidak pakai rehabilitasi medik. Ya, itu fisioterapi bisa di sana. Tetapi kalau mau bikin instalasi fisioterapi tidak masalah, karena tadi secara pendekatan kita tidak mengacu kepada rehabilitasi center, gitu ya. Kemudian kalaupun kita di rehabilitasi medik, gitu kan, terus di mana fisioterapi itu berada? Karena fisioterapi itu sebetulnya ada dua, di dalam 65 itu ada dua, yaitu secara struktural dan secara fungsional. Nah, secara struktural boleh jadi fisioterapi di bawah rehabilitasi medik, tetapi secara fungsional fisioterapi bisa kemana-mana. Nah, itu yang harus dibangun, gitu, harus dibangun. Jadi kalaupun fisioterapi di bawah unit rehabilitasi medik, tetapi secara fungsional di 65 itu fisioterapi bisa masuk ke tim stroke di neuro, bisa masuk tim pediatri di anak.
bisa masuk tim jantung misalnya, bisa masuk tim di ICU misalnya. Seperti itu. Jadi kategorinya seperti itu. Ya, jadi saran saya tadi rumah sakitnya tingkat kebutuhannya di mana. Ya, bahkan kalau kita melihat mungkin ini kecepatan pergub dengan kecepatan perubahan undang-undang itu kadang-kadang tidak sama. Misalnya sekarang di undang-undang di Permenkes nomor 3 ya tahun 2019 atau 2020 ya, saya agak lupa, tentang klasifikasi rumah sakit misalnya. Di rumah sakit tipe D, keberadaan dokter rehab itu boleh tidak ada. Tapi unitnya boleh ada unit rehabilitasi medik. Gitu kan, hanya untuk menempatkan penempatan fisio. Tetapi tadi, kalaupun direktur memutuskan bahwa di rumah sakit itu hanya ada instalasi fisioterapi, karena yang kerja memang hanya fisioterapi, ya tidak ada OT, tidak ada TW, tidak ada OP, tidak ada psikologi misalnya. Ya, ngapain kita bikin satu unit namanya unit rehabilitasi? Ya, itu memang agak susah dijelaskan, tetapi posisinya di PMK 65 seperti itu. Izin menanggapi boleh Pak? Boleh. Jadi gini Pak, kemarin itu sebenarnya pihak rumah sakit sudah mau membuat fisioterapi di rumah sakit saya bekerja mandiri. Hanya saja memang terkena pergub. Nah, selama ini di lapangan dokter ini membuat image bahwa fisioterapi itu bukan fisioterapi tapi asistennya mereka. Jadi kalau misalnya ada konsul seperti itu, terus rujukan, terus kalau misalnya kan dokter juga suka langsung tuh Pak datang ke kita. Nah mereka itu dibuat image bahwa jangan ke fisioterapi tapi harus ke saya dulu gitu. Jadi secara nggak langsung mereka tuh seperti pelan-pelan menghilangkan fisioterapi itu ada loh gitu. Jadi nggak itu. Jadi dia maksud dari instalasi rehabilitasi medik ini tuh yang dilihat itu cukup dokter rehab saja. Fisioterapi itu bukan fisioterapi tapi itu perawat. Nah gitu. Jadi jadinya tuh imbasnya seperti itu Pak. Kecuali kalau misalnya ada pergub yang bisa membuat kita kuat. Nah mungkin beda lagi nih urusannya gitu. Baik. Itu sih Pak. Ya, terima kasih. Pengurus PD DKI sedang berkomunikasi untuk mengusulkan tentang pergub tentang praktek fisioterapi ya. Mudah-mudahan itu segera bisa clear. Tetapi kalau ada profesi lain ya yang kemudian mendiskreditkan fisioterapi dan itu pakai bukti, silakan aja laporkan ke pusat. Kita bisa advokasi secara legal karena itu tidak benar. Baik, terima kasih Mbak Devin ya. Oke Mbak Devin, terima kasih. Iya, terima kasih Pak arahannya. Baik, Bapak, kita mungkin melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya. Ada feedback dari Bu Kustati, ini terkait dengan pertanyaan yang pertama tadi, ya. Ibu Kustati untuk perbaharuan protokol kesehatan sehubungan dengan era new normal, seperti itu Bu Kustati? Baik, Bu Kus, nanti kita masukkan ke tim COVID ya, kita punya Satgas COVID. Sepertinya bisa dijadikan pemikiran juga yang baik. Jadi banyak kita tidak menutup mata Pak bahwa ruangan fisioterapi itu kadang terlalu sempit, mungkin antara jarak satu dengan lainnya itu kan mungkin bisa diatur juga sekarang. Kalau ada pedomannya, mungkin kan memang seperti ini. Kalau dulu mungkin kan kita sering seadanya gitu ya. Jadi mungkin yang Mbak Eko tadi pertanyakan tuh barangkali kalau nanti sudah ada pemikiran seperti itu, karena apapun kita kan sekarang harus distancing-nya terpenuhi dan kemudian mungkin standarnya dinaikkan karena yang tadinya belum terpikirkan itu harus ada menjadi ada. Ngaten Pak. Mungkin ini ke depan aja sebagai pemikiran kita semuanya. Oke, baik, terima kasih. Bapak akan saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Bapak sejauh ini seperti apa pemerataan pendidikan fisioterapi di Indonesia? Ya. Pertanyaan dari Mbak Listia Triandari.
Betul. Ya, jadi kalau penyebaran sudah lumayan ya. Penyebaran itu sudah lumayan karena fisioterapi sudah ada hampir di seluruh kabupaten di Indonesia. Itu oke. Kalau pemerataan pendidikan memang ini yang agak sulit. Sebagian besar itu hari ini proporsi pendidikan D3 lebih banyak daripada pendidikan D4 maupun S1 profesi. Itu satu dari sisi jumlah. Oleh karena itu pasti lulusan D3 setiap tahun lebih banyak daripada lulusan profesi. Ya, itu satu. Sehingga memang banyak wilayah-wilayah, misalnya Kalimantan saja baru ada pendidikan fisioterapi sarjana itu baru setahun ini. Ya, bayangkan Kalimantan itu ya. Sekarang kalau kita lihat misalnya setelah Sulawesi ke arah Maluku, Manado sampai Papua itu tidak ada pendidikan fisioterapi. Jadi saya kira memang masih sangat timpang ya. Tadi untuk teman-teman yang sudah di daerah mudah-mudahan online course itu bisa menjadi jawaban untuk peningkatan pendidikan biar lebih merata begitu. Baik, jadi sistem dengan online course ya Bapak, terutama Betul. di Indonesia bagian timur mungkin yang betul. belum terjamah pendidikan fisioterapi. Baik, masih ada sedikit waktu, akan saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya Bapak, izin terlebih dahulu. Bapak mau bertanya, kami petugas fisioterapi di NTT, khususnya rumah sakit mohon maaf, diharuskan melayani pasien walaupun BPJS tidak ada. Karena pihak BPJS tidak mau membayar khusus fisioterapi. Jadi seperti istilah kita kerja sukarela. Itu bagaimana Bapak? Mohon tanggapannya. Kalau panjenengan masih digaji dengan gaji pemerintah pegawai negeri, lakukan pelayanan saja. Tidak apa-apa. Karena artinya rumah sakit itu ingin memberikan pelayanan tanpa memperhitungkan pemasukan, gitu ya. Jadi sesungguhnya itu satu. Yang kedua, sesungguhnya direktur rumah sakit itu bisa berkomunikasi secara intensif dengan BPJS untuk menentukan klausul tentang bahwa dokter penanggung jawab pasien itu bisa dijadikan dokter untuk yang menangani SED. Permenkes nomor 28 itu tentang JKE. Di sana jika satu rumah sakit tidak memiliki dokter rehabilitasi medis, sebetulnya dokter DPJP itu bisa berfungsi sebagai untuk dokter Satu pertanyaan Bapak, bagaimana? Apakah saya boleh menyampaikan satu pertanyaan terakhir ini? Saya mau bertanya Bapak dari Pak Insan Akbar, kalau ada salah satu anggota fisioterapi memiliki bakat seperti pemijatan tradisional, apakah diperbolehkan untuk mengembangkan bakatnya? Sama dengan kalau anggota fisioterapi punya bakat bernyanyi, ya dia juga boleh rekaman, ya. Jadi tidak ada larangan, gitu, tidak ada larangan. Ya, yang penting dia secara fisioterapis memiliki certified ya menjadi seorang fisioterapis, memiliki STR, memiliki SIP. Perkara dia punya kemampuan yang lain ya monggo, dan jangan ditulis misalnya praktek pijat tradisional fisioterapis, jangan ditulis begitu. Tulisnya tetap praktek fisioterapis. Setelah nanti prakteknya menggunakan pijat tradisional, ya monggo. Pijat internasional juga boleh. Jadi itu kemampuan-kemampuan seperti itu tidak mungkin dilarang dan tidak ada larangannya. Tetapi misalnya kalau dia benar-benar fisioterapi, ya tulis saja praktek fisioterapi. Kan gitu kan? Tidak ada larangan. Gitu. Kecuali seorang yang tidak memiliki sertifikat profesi fisioterapi, kemudian misalnya praktek fisioterapi dengan pijat urat saraf, lah itu tidak boleh. Itu ya. Jadi tidak apa-apa Mbak, ini seperti bakat nyanyi aja, kalau mau nyanyi ya boleh-boleh saja. Baik Bapak, terima kasih ya. I guess our time is up, and before I close, maybe
ada satu notis saya tadi dari Pak Imron, kita memang harus merubah paradigma dari kebiasaan rutin yang biasanya kita lakukan menjadi suatu reflektif. Seperti itu ya Bapak ya. Ya, oke. Ya, terima kasih Bapak Imron, and we're going back to Mbak Nina as our master ceremony. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.